Iya, benar seperti yang beberapa kali kami sampaikan, ya, kita melihat bahwa realitasnya sampai hari ini elektabilitas Ridwan Kamil di Jawa Barat itu lebih tinggi, ya, bukan hanya sekedar dibandingkan dengan nama-nama lain, tetapi juga kalau kita bandingkan dengan posisi Ridwan Kamil di Jakarta. Ya, karena kami kan memberikan surat, ada surat tugas ya kepada saudara Ridwan Kamil di Jakarta dan di Jawa Barat. Nah, itu kita berikan kemarin suratnya pada bulan November 2023. Nah, sambil kita menunggu pada akhirnya nanti keputusan pada tanggal 27 sampai 29 Agustus, tentu kan kita melihat perkembangan dan dinamika yang terjadi. Nah, per hari ini ya, kita melihat bahwa idealnya Ridwan Kamil itu memang lebih pas, lebih cocok memimpin Jawa Barat kembali. Ini Oke. pandangan Golkar gitu. Mhm. Ya, tentu kita juga memahami bahwa Golkar ini adalah bagian dari koalisi Indonesia Maju, ya, yang kita juga sudah punya kesepahaman bahwa kita akan coba terus bisa merawat kebersamaan kita yang kemarin sudah teruji, kita bisa bersama-sama mengantarkan Pak Prabowo dan Pak Gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Ya. Dan kita sebenarnya sudah sering sekali membicarakan kalau bisa koalisi ini terus bisa bersama-sama selama 5 tahun, termasuk menghadapi event politik seperti pilkada gitu. Nah, itu makanya sampai sekarang kita sebetulnya belum ada eh, mengambil keputusan apa-apa ya. Karena tadi kan ini pandangan dari Partai Golkar sekarang, dan kita masih punya waktu kira-kira 1,5 bulan lagi ya. Jadi 1,5 bulan ini kan saya kira waktu yang cukup untuk melihat dinamika perkembangan yang terjadi di lapangan, termasuk hasil-hasil survei berikutnya ke depan, Oke. termasuk juga membangun atau merajut komunikasi kembali dengan pimpinan partai politik yang lain, Mhm. sehingga nanti keputusan itu adalah keputusan yang matang dan bisa mengakomodir semua kebersamaan kita dalam partai politik di Koalisi Indonesia Maju. Oke, berarti Ya, sejauh ini kita melihat bahwa peluang Ridwan Kamil itu masih lebih besar di Jawa Barat, mhm. bukan di Jakarta. Gitu. Nah, nanti bagaimana keputusan akhir, komposisinya seperti apa gitu ya. Dan ini kan juga nanti bukan hanya bicara Jakarta dan Jawa Barat saja, tetapi juga bicara tentang keseluruhan ya. Jadi mana wilayah-wilayah yang memang kita memang bisa bersama, saya kira eh, kita sepakati gitu. Tapi mungkin saja bisa ada daerah-daerah yang memang pada akhirnya kita punya kalkulasi masing-masing. Misalnya di Banten, ya, Mhm. dari awalnya Golkar dari awal sudah mengkomunikasikan dengan partai politik lain bahwa kita mendukung Ibu Airin, tapi kan teman-teman punya hitungan yang lain juga ya, teman-teman Gerindra yang kemudian akhirnya mengajukan ketua DPD-nya sendiri untuk maju juga gitu. Baik. Nah, buat saya kira ya pada saat tertentu nanti bahwa kita sepakat untuk bisa mencalonkan kader kita masing-masing, selama itu menjadi kesepakatan bersama, ya, ya saya kira apa boleh buat, tidak ada masalah juga ya. Baik. Karena Oke. kan tujuannya kan ikut konsentrasi ini kan semuanya saya kira sama, partai politik manapun pasti ingin menang toh. Oke. Apakah itu menang sendiri atau menang bersama-sama. Ya. Kalau kita bisa menang bersama-sama, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau misalnya pada akhirnya kita sepakat untuk mendorong kader kita masing-masing, ya itu yang saya sering katakan ya, kita fasa bigol khairat aja, Mhm. belum lama dalam kebaikan kan kira-kira begitu. Oke. Ya tentu kita sih apa namanya selama ini kan juga membangun komunikasi ya dengan partai-partai politik yang lain. Nah, dalam rangka untuk bagaimana supaya bisa memberikan dukungan kepada calon kita. Tapi tetap kita akan memprioritaskan Koalisi Indonesia Maju, sembari kita menunggu juga komunikasi dengan partai-partai politik yang lain. Jadi yang lebih prioritas akan dengan Kimnya atau kemudian yang penting yang dimajukan adalah nama RK-nya begitu, Bang? Ya, ya RK, ya Mhm. kita RK, tapi kita mengkomunikasikan dengan Koalisi Indonesia Maju. Kalaupun kemudian memang tidak ketemu, ya kita harus berkomunikasi juga dengan partai politik yang lain.